Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 Kebelet ingin segera punya bayi. Ya udah, selesaikan dulu sana. Masa iya abi kamu anggurin di dalam kamar mandi? Keke Talia seraya ngeloyor keluar dari kamar Ren, sambil menggendong Keano dan membawa tas berisi perlengkapan bayi Keano. Uhuk, uhuk, suara orang batuk-batuk yang sepertinya habis tersedak ludahnya sendiri terdengar dari dalam kamar mandi, mengiringi kepergian Talia dari kamar Ren. Talia benar, kan? Pasutri bocah itu pasti sedang membuat adik untuk Keano. Mungkin mau saingan sama pengantin baru yang baru sah tadi malam. Talia sudah selesai memandikan Keano dengan sedikit bantuan dari Daniel. Pasangan yang juga baru menikah beberapa minggu yang lalu tersebut lanjut bermain-main bersama Keano yang kini sedang aktif menendang-nendangkan kakinya ke udara. Bayi Abi dan En ini memang benar-benar lucu dan menggemaskan. Nggak sabar banget punya satu yang kayak gini. Ucap Talia seraya mengusap-usap pipi gembul Keano yang benar-benar menggemaskan. Semoga bulan depan kita sudah mendapat kesempatan itu, kata Daniel menimpali ucapan Talia. Amin. Talia mengaminkan perkataan sang suami dengan cepat. Daniel melirik jam di atas nakas. Sebaiknya kita pulang ke apartemen sekarang, sayang. Aku masih harus ke kantor dan aku tidak membawa baju ganti. Ajak Daniel yang sudah bangkit berdiri. Aku masih mau bermain bersama Keano, Daniel. Talia masih merasa keberatan. Dan aku harus ke kantor atau Kyle akan mengamuk nanti. Sergah Daniel menatap pada sang istri. Talia hanya mencebik dan segera membawa Keano ke dalam gendongannya. Kau mandi saja di sini, nanti pulang ke apartemen tinggal ganti baju saja. Usul Talia pada sang suami berharap bisa sedikit mengulur waktu, agar ia bisa lebih berlama-lama lagi menimang Keano. Baiklah, istriku yang pemaksa. Daniel sudah mendekat ke arah Talia dan menangkup gemas wajah istrinya tersebut. Aku sedang menggendong Keano, Daniel. Jangan usil. Talia berusaha mengelak dari Daniel yang hendak mencium bibirnya. Satu kecupan saja, pinta Daniel memohon. Baiklah, Talia segera mengecup bibir sang suami. Sudah cukup, mandi sana, kau bau. Usir Talia yang masih menggendong Keano dan membawanya ke arah pintu kamar. Kau mau kemana? Tanya Daniel yang sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi. Ke kamar Liam, mengambil ponselku yang aku cas di sana semalam. Jawab Talia yang sudah berlalu keluar. Daniel hanya mengendikan bahu dan memilih untuk segera pergi mandi. Talia membuka pintu kamar Liam yang memang sudah setengah terbuka. Si empunya kamar terlihat sedang bicara dengan seseorang di seberang telepon. Hai, sayang, sapa Liam girang saat mendapati Keano yang berada di gendongan Talia. Sudah mandi belum? Liam mengusap-usap dengan gemas pipi gembul Keano. Sudah, dong. Bukan Keano melainkan Talia yang menjawab pertanyaan Liam. Keano hanya senyum-senyum karena melihat ekspresi lucu wajah Liam. Talia mengambil ponselnya yang masih terhubung dengan kabel cas di atas nakas. Dasar Liam, baterai sudah penuh juga.
tapi nggak dicabut dan cuma didiamkan. Makasih tumpangannya semalam, ya. Talia menunjukkan ponselnya ke arah Liam. Dan hanya disambut Liam dengan acungan jempol. Aku akan turun dan pulang duluan. Pamit Talia yang sudah melangkah ke arah pintu kamar Liam. Oke, bye, sayang, muah. Jawab Liam masih dengan ekspresi wajah lebaynya yang membuat Talia terkekeh geli. Talia kembali ke kamarnya untuk melihat Daniel yang ternyata belum selesai mandi. Kak, Anne mengetuk pintu kamar Talia yang setengah terbuka. Rambut adik bungsu Talia itu masih setengah basah. Keanu udah kakak mandiin? Tanya Anne yang hendak mengambil Keanu dari gendongan Talia. Namun dengan cepat Talia mengelaknya. Udah mandi, udah wangi dia. Pamer Talia pada Anne. Ya udah sini, mau Anne susuin. Anne kembali akan mengambil Keanu dari gendongan sang auntie. Namun Talia sepertinya masih tak rela memberikan Keanu pada Anne. Keanu aku bawa ke apartemen 1 hari, iya. Mohon Talia pada Anne. Enggak. Tolak Anne cepat. Kakak bikin sendiri gih sama Abang Daniel. Gerutu Anne bersungut-sungut. Iya Daniel kerja hari ini. Bagaimana mau bikin? Kamu ikutan ke apartemen juga, gih. Abi kan kerja juga hari ini. Talia memberikan penawaran untuk Anne. Iya juga, sih, biasanya juga cuma di rumah sama Keanu. Anne terlihat menimbang-nimbang. Nah, kan, nanti kita ngobrol-ngobrol di apartemen. Sama aku beliin makanan banyak nanti. Talia mengiming-imingi Anne yang memang suka makan. Ya udah, sini dulu ke Anonya. Nanti aku ke apartemennya kakak bareng sama Abi berangkat kerja. Anne kembali mengulurkan tangannya untuk mengambil Keanu. Udah, Keanu aku aja yang bawa ke apartemen. Nanti kamu nyusul ke apartemen bareng Abi. Boncengan motor, kan romantis. Talia memanas-manasi Anne. Nggak sekalian nyuruh Anne ikut Abi ke kafe. Sahut Anne sinis. Gitu juga boleh. Aku nggak keberatan, kok. Jagain Keanu sampai sore. Cengir Talia seraya menaik turunkan alisnya pada Anne. Asinya Keanu masih banyak, kan? Nanti tinggal kamu antar ke apartemen. Sambung Talia lagi masih tak berhenti membujuk Anne. Enggak, nanti kalau Keanu rewel bagaimana? Anne masih keberatan. Enggak bakal rewel, lihat, dia anteng dan ganteng begini, kok. Talia menunjukkan Keanu yang memang begitu anteng di gendongan Talia. Ya udah, tapi nanti sore Anne jemput Keanu dan kakak nggak boleh merengek lagi, ya. Anne akhirnya menyerah, karena sepertinya sang kakak yang udah kebelet ingin segera punya bayi. Anne mau coba resep baru aja nanti di rumah ibu. Ibu Anne lagi memaparkan rencananya hari ini. Lah, kamu udah bisa masak, Anne? Tanya Talia setengah percaya. Udah dong, kata Abi masakan Anne enak loh. Jawab Anne pamer. Wah, jadi penasaran. Masak di apartemen aku aja, biar aku bisa ngicipin. Nanti aku yang jagain Keanu. Talia memberi penawaran. Sekalian kakak yang beliin bahan-bahannya, iya.
Jawab Anne seraya nyengir kuda. Gampang itu. Sahut Talia enteng. Ya udah, aku bilang ke Abi dulu. Nanti aku perginya bareng kakak dan abang Daniel sekalian. Anne sudah berlalu dan keluar dari kamar Talia. Talia segera menutup pintu, dan di saat bersamaan, Daniel Juak sudah selesai mandi. Tadi ngobrol sama siapa? Tanya Daniel seraya mengeringkan rambutnya dengan handuk. Anne, dia mau main ke apartemen sama Keanu. Jawab Talia yang terlihat bersemangat. Taruh dulu Keanu-nya, bantuin aku pakai baju. Daniel mengerling nakal pada Talia. Manja, pakai sendiri, udah besar juga. Cecar Talia yang tetap menimang-nimang Keanu dan mengabaikan Daniel. Nanti kalau udah punya bayi beneran, aku bakal dicueki setiap hari. Daniel memasang wajah sok melas. Talia terkekeh geli dengan ekspresi lebay wajah Daniel. Nggak bakal dicueki kalau ada maunya. Talia akhirnya meletakkan Keanu ke atas kasur, karena bayi mungil itu juga sudah tidur. Sini, aku bantuin biar nggak nangis. Talia lanjut membantu Daniel mengenakan pakaiannya, sambil sedikit bersenda gurau. Zain menatap sejenak pada punggung mulus Talita. Sebelum menaikkan resleting gaun istrinya tersebut. Sudah, sayang. Ucap Zain memberi laporan. Talita meraba punggungnya untuk memastikan. Iya, makasih, Zain. Jawab Talita mengulas senyum pada Zain. Talita sekarang duduk di samping Zain yang juga sudah rapi dan siap pergi. Rencananya hari ini mereka akan pulang ke kediaman Abraham. Kau gugup? Tanya Zain yang sudah merangkulkan lengannya di pundak sang istri. Aku hanya takut Papa Hans akan murka saat tahu kita menikah tanpa minta izin terlebih dahulu. Jawab Talita mengungkapkan kekhawatirannya. Istri Zain itu juga meremas kedua tangannya dan terlihat gelisah sejak tadi. Zain bangkit dari duduknya dan ganti bersimpuh di hadapan Talita, menggenggam erat kedua tangan Talita. Dan mengecupnya dengan cukup lama sebelum mulai berbicara. Apapun yang dikatakan Papa nanti, kau tetap istriku, Talita. Jadi kita akan menghadapinya bersama. Zain menatap ke arah netra Talita yang juga sedang menatapnya. Bagaimana jika Papa mengusirku dan tidak mau menerimaku sebagai menantu di rumahnya? Tanya Talita berprasangka. Maka aku juga akan ikut pergi dari rumah besar Papa. Jawab Zain tegas. Kenapa kau keras kepala sekali, Zain? Tanya Talita tidak mengerti. Karena kalau aku tidak keras kepala, aku tidak akan pernah bisa membawamu pulang dan menjadikanmu istriku. Zain mengecup kedua tangan Talita sekali lagi. Ponsel Zain yang berada di atas nakas berbunyi. Halo, Audrey. Sapa Zain pada Audrey yang meneleponnya. Abang jadi pulang hari ini? Iya, jadi, aku dan Talita sedang bersiap-siap. Jawab Zain yang sudah duduk kembali di samping Talita dan merangkul istrinya tersebut. Baiklah. Papa sepertinya juga di rumah seharian ini dan tidak kemana-mana. Abang kesana sebentar lagi. Wajar Zain memberikan info pada sang adik. Oke, Audrey tunggu. Audrey,
Audrey. Zain kembali memanggil Audrey sebelum adiknya itu menutup panggilan. Apalagi? Apa Mama sudah tahu tentang pernikahanku bersama Talita? Tanya Zain sedikit ragu. Ya, Audrey sudah menunjukkan video pernikahan abang pada Mama. Jawab Audrey yang suaranya terdengar santai. Mama tidak marah? Tanya Zain yang sepertinya sudah bisa menebak. Sama sekali tidak. Mama hanya sedih karena tidak bisa ikut menyaksikan secara langsung. Saat Abang Zain dan Kak Talita mengucapkan ikrar suci pernikahan. Begitu, ya, nanti Abang akan bicara pada Mama dan minta maaf. Tekad Zain memaparkan rencananya. Sebaiknya memang begitu. Baiklah, aku akan segera ke sana, Audrey. Aku tutup dulu teleponnya. Pamit Zain pada sang adik sebelum menutup telepon. Panggilan terputus. Zain membawa Talita yang sedari tadi masih ia rangkul ke dalam dekapannya. Mengecup puncak kepala Talita dan menghirup aroma harum yang menguar dari rambut Talita. Tangan Zain lanjut menangkup wajah Talita dan menciuminya dengan lembut. Dari kening, kedua mata Talita yang kini terpejam, hidung, pipi. Dan berhenti cukup lama di bibir mereka Talita. Ayo kita pulang. Ajak Zain lembut setelah selesai mengecup bibir Talita. Talita hanya mengangguk dan segera bangkit berdiri, meraih handbag miliknya. Setelah memastikan tak ada yang tertinggal, pasangan pengantin baru itu pun segera keluar dari kamar dan beriringan menuruni anak tangga. Suasana di kediaman Hale sudah sepi. Zain dan Talita memang bangun sedikit siang tadi. Bahkan sarapan keduanya sampai diantar oleh Mom Bele ke kamar. Mau pergi sekarang? Sapa Mom Bele yang baru datang dari arah dapur. Iya, Mom, yang lain pada kemana? Kok udah sepi? Tanya-tanya Talita berbasa-basi. Sudah pulang juga semuanya, kecuali... Mom Bele menghentikan kalimatnya saat melihat Liam dengan baju serba hitamnya menuruni anak tangga. Kecuali yang itu, nggak tahu rumahnya di mana kalau yang itu. Lanjut Mom Bele seraya terkekeh dan menunjuk ke arah Liam dengan dagunya. Pagi, pengantin baru, pagi, Mom. Sapa Liam pada Mom Bele, Talita dan Zain. Liam sudah merangkul mesra sang Mom. Sama seperti Zain yang juga terus merangkul Talita sejak tadi. Mau pemotretan atau mau apel ke kosan Yumi? Tanya Talita menyelidik pada Liam. Mau mengembalikan ponsel Yumi yang tertukar sama ponsel Liam kemarin. Mau apel sekalian? Jawab Liam seraya meringis. Jangan aneh-aneh di sana. Pesan Mom Bele seraya mengacak rambut Liam, yang tingginya begitu menjulang ketimbang sang Mom. Iya, kan cuma balikin ponsel, Mom. Jawab Liam cepat. Zain dan Talita pergi sekarang? Ya, Tan, Mom. Liam cepat mengoreksi panggilan Zain ke Mom Bele. Zain terkekeh kecil karena lidahnya yang masih sedikit kaku. Memanggil Mom dan Dad pada mertuanya tersebut. Iya, kami pergi sekarang, Mom. Pamit Zain sekali lagi ya seraya mencium punggung tangan Mom Bele. Talita juga melakukan hal yang sama. Sebelum pasangan pengantin baru tersebut pergi meninggalkan kediaman Hale,
Kau tidak jadi ke kosan Yumi, koma. Mom Bele ganti bertanya pada Liam yang masih berdiri di dekatnya sejak tadi. Jadi dong, Mom. Liam mengecup singkat pipi Mom Bele. Liam pergi dulu, Mom. Pamit Liam selanjutnya seraya berjalan santai ke arah pintu keluar utama. Dan rumah besar ini kembali sepi. Satu persatu putri di keluarga Halley akhirnya menikah dan mengikuti suami mereka masing-masing. Mungkin hanya Liam dan istrinya kelak yang akan tetap tinggal di rumah besar ini. Menemani Mom Bele dan Dad Devan menghabiskan hari tua mereka. Kediaman Abraham. Zain sudah mengabari kapan dia akan pulang. Audrey. Tanya Papa Hans pada Audrey setelah keluarga itu menyelesaikan sarapan mereka. Abang pulang hari ini, Pa. Jawab Audrey setelah saling lempar pandang pada Mama Hani. Seharusnya Zain sudah pulang dari kemarin. Kemana anak itu? Gumam Papa Hans sedikit gregetan pada anak sulungnya tersebut. Papa Hans sudah beranjak dan keluar dari ruang makan. Hans. Panggil Mama Hani yang sudah mengikuti langkah sang suami. Kau ada acara hari ini? Tanya Mama Hani setelah berhasil menyusul langkah Papa Hans. Aku di rumah seharian. Kenapa memang? Kau mau aku antar ke satu tempat? Tanya Papa Hans mengerling nakal pada sang istri. Namun Mama Hani belum jadi menjawab saat sebuah salam terdengar dari pintu depan. Pagi, itu suara Zain. Bergegas Papa Hans melangkahkan kakinya ke pintu depan. Karena dari tempat Papa Hans dan Mama Hani saat ini berdiri. Mereka bisa melihat Zain yang datang bersama seorang wanita. Kau datang bersama siapa, Zain? Suara Papa Hans mendadak tercekat saat mendapati Talita yang datang bersama Zain. Pagi, Mama, Papa, sapa Talita pada mertuanya tersebut. Apa yang dilakukan gadis Halley ini di sini? Gertak Papa Hans galak yang sontak membuat Talita sedikit gentar. Talita istri Zain sekarang, Pa. Ucap Zain tegas menatap pada Papa Hans. Apa katamu? Papa Hans melempar tatapan tajam percaya ke arah Zain yang juga masih menatapnya. Tadi malam, Zain dan Talita sudah resmi menikah dan menjadi suami istri. Ucap Zain sekali lagi semakin terdengar tegas. Jangan bercanda, Zain. Papa Hans menuding ke arah sang putra yang juga balik menudingnya. Zain tidak bercanda, Audrey dan seluruh keluarga Halley yang menyaksikan pernikahan kami berdua. Zain menggenggam erat tangan Talita dan menunjukkannya pada sang papa, seakan sedang menantang kemurkaan Papa Hans. Papa tidak akan merestui hubunganmu dengan gadis Halley ini. Bukankah sudah Papa katakan untuk tidak menjalin hubungan dengan keluarga penipu itu? Bentak Papa Hans pada Zain yang meras kepala. Mereka bukan keluarga penipu, Pa. Sangkal Zain cepat. Yang terjadi dulu itu hanya sebuah kesalahpahaman dan mereka sudah minta maaf. Mereka sudah meluruskan semuanya. Sambung Zain lagi berusaha mencari pembenaran. Bukan penipu. Papa Hans tertawa mengejek. Saudara kembar dari gadis ini. Papa Hans menuding ke arah Talita yang hanya diam sejak tadi.
Tangan Talita juga masih digenggam erat oleh Zain. Dan tentu saja hal itu semakin membuat emosi Papa Hans naik ke ubun-ubun. Saudara kembar dari gadis ini sudah mengkhianatimu, Zain. Dia sudah kabur dari pertunangan dan sekarang menikah dengan pria lain. Apa kau mau dikhianati juga oleh saudara kembarnya yang ini? Sergah Papa Hans berapi-api. Talita tidak akan mungkin mengkhianati Zain, Pa. Kami saling mencintai dan kini kami sudah sah sebagai suami istri. Jawab Zain tegas yang kini malah ganti merangkul Talita dengan begitu erat. Papa tetap tidak akan memberikan restu untuk hubungan kalian. Ucap Papa Hans penuh amarah. Pa. Audrey dan Mama Hani berusaha meredam emosi Papa Hans. Hans, mereka sudah saling mencintai. Berikan saja restu pada hubungan mereka. Ucap Mama Hani membujuk sang suami. Mama benar, Pa. Kak Talita juga gadis yang baik dan bukan penipu. Jadi restui saja pernikahan Abang Zain dan Kak Talita. Timpal Audrey ikut-ikutan membujuk sang papa. Tidak, jawab Papa Hans tegas. Kalian berdua jangan ikut campur. Kita tidak akan menjalin hubungan apapun dengan keluarga Halle penipu itu. Tegas Papa Hans sekali lagi. Zain. Papa Hans ganti menuding ke arah Zain, yang sedari tadi masih melempar tatapan menantang pada Papa Hans. Ceraikan gadis itu sekarang juga atau apa? Papa mau mengusir Zain dari rumah ini. Sergah Zain memotong kalimat Papa Hans dengan cepat dan berani. Zain akan pergi dari rumah ini mulai detik ini. Papa tak perlu repot-repot mengusir Zain. Karena sampai kapanpun, Zain tidak akan menceraikan Talita. Zain mencintai Talita. Cecar Zain berapi-api seraya menarik lengan Talita. Dan membawa istri barunya itu keluar dari rumah sang papa. Tak masalah jika papa tidak mau memberikan restu untuk hubungan kami. Kami juga tidak perlu lagi datang ke rumah ini dan membawa anak-anak kami kelak. Tukas Zain sekali lagi yang sama keras kepalanya dengan Papa Hans. Hans, hentikan mereka. Mama Hani sepertinya sudah benar-benar gregetan dengan sikap keras kepala sang suami. Pa, hentikan Abang Zain, atau mereka tidak akan pernah pulang ke sini lagi. Audrey ikut-ikutan memohon pada sang papa. Namun sepertinya Papa Hans tetap keras kepala dan hanya bergeming. Pria parubaya itu tak ada sedikit pun niat untuk menghentikan Zain. Yang sudah melangkah cepat ke halaman rumah lalu membukakan pintu mobil untuk Talita. Zain, jangan seperti ini. Kita masih bisa bicara baik-baik pada Papa. Talita berusaha membujuk Zain yang sedang memasangkan sabuk pengamannya. Kita pergi dulu dari rumah ini. Sampai orang tua keras kepala itu merasa kesepian dan kehilangan. Ucap Zain dengan nada datar dan tidak seemosi saat bicara pada Papa Hans tadi. Zain sudah selesai memasangkan sabuk pengaman Talita. Pria itu segera menutup pintu mobil. Dan memutari mobil dengan cepat sebelum masuk ke kursi pengemudi. Kau sama keras kepalanya dengan papamu. Gerutu Talita sesaat setelah Zain masuk ke dalam mobil. Apa kau pikir, kau juga tidak keras kepala? Zain mendekatkan wajahnya pada Talita, dan hendak mencium istrinya yang kini beringsut mundur tersebut. Setidaknya aku tidak marah-marah dan berteriak-teriak seperti kau dan papamu tadi.
Cicit Talita membela diri. Aku akan membuatmu berteriak-teriak setelah ini kalau begitu. Ucap Zain mengerling nakal pada Talita. Suami Talita itu memasang sabuk pengamannya. Dan segera melajukan mobilnya meninggalkan kediaman Abraham. Tak masalah jika papa tidak mau memberikan restu untuk hubungan kami. Kami juga tidak perlu lagi datang ke rumah ini dan membawa anak-anak kami kelak. Hans tidak sedang meminta persetujuan dari mama dan papa. Hans hanya sedang memberitahu mama dan papa kalau Hans akan menikahi Hani. Dan jika mama dan papa tak mau memberikan restu pada hubungan kami, maka Hans juga tidak akan pernah pulang ke rumah ini lagi. Dan Hans tidak akan membawa anak-anak Hans kelak ke rumah ini. Atau bertemu dengan mama dan papa, silakan menua dalam kesepian. Papa Hans masih duduk termenung di bangku taman yang ada di halaman belakang kediaman Abraham. Sudah hampir 1 jam, pria parubaya itu hanya duduk merenung di sana. Tanpa ada yang berani mengusiknya. Merenungi kalimat Zain yang entah mengapa bisa sama persis dengan kalimat yang dulu pernah Papa Hans lontarkan pada kedua orang tuanya. Dulu, saat hubungan Papa Hans dan Mama Hani juga mendapat tentangan dari orang tua Papa Hans. Sedangkan Audrey dan Mama Hani hanya sesekali mengintip Papa Hans dari jendela besar ruang tengah yang memang mengarah langsung ke halaman belakang. Dua wanita di keluarga Abraham tersebut masih enggan mengganggu atau mengusik Papa Hans yang mungkin saja emosinya belum mereda. Kapan Mama akan bicara pada Papa? Audrey rasa Papa sudah mulai menyesali perkataannya tadi pada Abang Zain dan Kak Talita. Tanya Audrey pada sang Mama seraya menerka-nerka. Kau bisa membuat salad buah yang seperti dibuat Talita kemarin. Mama Hani mendadak mendapat ide. Ya, Audrey masih ingat caranya. Jawab Audrey seraya mengangguk yakin. Kau buatkan dulu sana kalau begitu. Nanti baru Mama akan bicara pada papamu yang keras kepala itu. Titah Mama Hani seraya beranjak dari duduknya. Oke, Ma. Bersambung.